explore the wonders of the ancient and the magical. This is a new episode of Podcast Beta with your host. Ellie itu beneran ada buat mereka, tapi ya nggak pas aja buat situasi ini. Nah itu dia, itu malah nguatin kesan kalau Ellie bukan khayalan si Ali doang. Sekaligus nunjukin dinamika mereka bertiga. Sally yang logis, Ali yang ceplas-ceplos, dan mungkin punya akses ke hal-hal ya luar biasa. Terus si aku ini pengamatnya. Bener juga ya. Cuma lewat dialog pendek sama deskripsi latar belakang gitu, kita udah dapat gambaran awal karakter mereka. Efisien banget penulisnya. Kita juga dikasih intipan soal ekonomi kan. Orang tua Sally punya klinik, Ali kaya raya, si aku malah harus nabung sendiri buat ikut. Ya, itu nambahin lapisan realisme ya, bikin karakternya nggak datar. Betul, sekaligus jadi kontras yang menarik sama si Ellie tadi. Realisme ketemu sama potensi fantasi. Jadi, panggungnya udah siap nih. Settingnya kita kenal, karakternya remaja biasa dengan dinamika pertemanan yang wajar. Oke, coba bayangin deh, Anda ini kejebak 61 hari. Lama banget ya, di tempat asing pula. Nah, sumber yang kita pegang ini ngebawa kita persis ke situasi itu. Ada Raib, Sally, sama Ali. Mereka udah 2 bulan ya, terkurung sama si kembar misterius itu, Ngelanggeran dan Ngelanggeram. Nah, misi kita kali ini nih, kita mau coba bongkar soal secercah harapan buat keluar yang akhirnya muncul. Tapi ya gitu, ada dilema beratnya juga. Oke, kita bedah ya. Iya, jadi setelah didesak terus-terusan gitu ya, sumbernya bilang si kembar akhirnya ngasih petunjuk. Katanya sih ada satu cara keluar. Tapi, nah ini dia, melibatkan makhluk namanya Ceros. Kan langsung aneh ya, soalnya bukannya Ceros itu digambarin kayak monster badak buas gitu, yang juga sama-sama terkurung di sana, kok bisa jadi solusi? Nah, itu dia pertanyaannya. Aneh kan? Ternyata, kata si kembar sih, Ceros ini memang bisa bantu. Tapi, ada tapinya nih. Wujud mereka itu harus terkendali. Kuncinya, katanya sih, ada di sebuah benda. Benda ini katanya dicuri 2000 tahun lalu. Tapi yang bikin penasaran, si kembar ini kayak nutupin banget soal benda ini. Ditanya, pasti menghindar terus. Gitu. Dan justru deskripsi Ceros yang versi terkendali ini yang penting banget. Sumber Anda ngejelasin kalau dalam kondisi itu ya, Ceros ini nggak buas, bahkan bisa diajak ngomong. Dan yang paling krusial, bisa terbang. Nembus laput tak kasat mata yang ngurung mereka. Ini kan langsung jadi pertanyaan besar. Benda apa sih yang bisa ngendaliin transformasi sehebat itu? Terus kenapa dirahasiain banget? Jadi tambah misterius ya? Iya, misterius banget. Nah, di tengah kebingungan itu semua, si Ali ini, ya keputusannya, nggak bisa diganggu-gugat lagi. Sumber Anda cerita, pas banget sebelum matahari tenggelam, Ali langsung nyamperin si kembar. Nggak pakai basa-basi, dia langsung ngomong, "Aku tahu siapa sebenarnya Ceros. Kalian adalah Ceros." Wah, konfrontasi langsung tuh. Dan ya, akhirnya si kembar ngaku. Mereka memang Ceros. Alasan mereka diem aja selama ini, ternyata biar Raib, Sally, sama Ali nggak takut. Biar nggak canggung gitu loh, hidup sama monster. Pengakuan ini nunjukin sisi lain mereka ya. Ada semacam kepedulian gitu, di balik wujud mereka yang, ya, serem itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari sumber ini, intinya gini. Jalan keluar akhirnya kebuka setelah lama banget nunggu. Itu semua berkat empati, penemuan cerdas, dan pengorbanan gedenya Ali. Tapi ya itu, kebebasan ini datang bareng kenyataan pahit. Harus ninggalin sahabat, bikin penemuan yang, wah, mengejutkan. Dia tuh ngerasa nyambung gitu sama si kembar. Bukan karena kasihan atau gimana, tapi karena pengalaman dia sendiri. Dia kan bisa berubah jadi beruang raksasa yang, ya gitu deh, kadang marah-marah nggak jelas. Dia jadi sadar gitu, gimana sakitnya kalau lepas kendali. Bisa nyakitin teman sendiri. Wah, momen empatinya dapat banget di sini. Bener-bener, pemahaman itu yang dalam banget itu yang akhirnya ngebawa dia ke kesimpulan penting soal benda yang hilang itu dia curiga jangan-jangan itu sarung tangan bumi yang selama ini dia pakai. Jadi teorinya Ali gini, sarung tangan itu aslinya punya si kembar. Terus dicuri sama si tanpa mahkota. Tapi ya percuma aja buat si pencuri soalnya dia nggak punya kemampuan berubah wujud.
nggak bisa dipakai. Kalau kita sambungin ya, sarung tangan ini kunci kendali transformasinya Ceros. Mirip lah fungsinya kayak ngendaliin wujud beruangnya si Ali. Jadi kayak alat bantu gitu ya. Wah, masuk akal banget. Nah, berbekal kesimpulan ini, Ali langsung nawarin solusi. Kedengarannya sih heroik ya, tapi ada sisi tragisnya juga. Dia bilang dia bakal balikin sarung tangan itu ke si kembar. Nah, dengan gitu mereka bisa berubah jadi Ceros yang terkendali, terus nerbangin kapsul ILY itu loh, wahana cerdas mereka, yang isinya nanti Anda, maksudnya Raib dan Celia dalam cerita, keluar nembus penghalang itu. Tapi, ya itu, ada harga yang harus dibayar Ali. Gimana khawatirnya Ali? Dia takut malah jadi ancaman, bisa ngancurin kota katanya. Jadi ya demi keselamatan semua, dia mutusin buat tinggal aja di ruangan itu. Yang bikin makin berat, si Ili kapsul perak yang pinter itu secara rasional malah ngiyain analisis Ali. Kebayang gak sih posisi Anda, denger temen nawarin pengorbanan segitu gedenya, terus dikonfirmasi sama data lagi? Udah final. Pengorbanan Ali itu emang satu-satunya jalan? Atau jangan-jangan sebenarnya ada kemungkinan lain, solusi lain yang mungkin kelewat di tengah situasi genting itu? Ada petualangan yang jauh lebih nggak biasa. Menarik. Pertanyaannya jadi bukan cuma apa itu Ailey, tapi lebih ke gimana elemen kayak Ailey ini bakal ngubah cerita sama karakter-karakter yang udah kita kenal sekilas ini. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirin sambil lanjut baca nanti. Podcast Beta, where we explore the wonders of the ancient and the magical. Drop it. Subscribe. Omalua.